Halo bro di rumah. Oh, hai. Kembali lagi bersama Gian, aka Rukunji dan Mr. Faisal, aka Kriwil. di episode 9 ya. 9. Udah Q aja nih. Q9. Episode ini kita kedatangan tamu penting. Penting banget untuk para gitaris ataupun yang lain. Kenapa beliau penting? Karena Sangat. beliau adalah pakar musik ya. Ya. Pakar musik, seorang luthier, pakar musik, luthier gitar. Jadi ahli pada jenis musik berdawai atau bersenar. Dalam acara Ini bukan podcast. kita sambut aja Kang Boni. Boni. Dia adalah ownernya Balagadona. Gadona. Nanti kita tanya apa sih Balagadona itu? Kang Boni sehat-sehat? Alhamdulillah. Lagi sibuk-sibuknya ya sekarang ya. Kemarin dia dengar lagi banyak job ya, banyak orderan gitar, terus syuting juga. Nyibuk. Sibuk-sibukan. Makasih ya Kang Boni udah dateng sini, udah nyempetin Waktu waktunya. utamanya bisa menyempatkan waktu Nah, dengan itu. segala kesibukan beliau. Atur nuhun oge ka ini bukan podcast. Pas ngelam si Balagadona ka Sami. Nah, Kang Boni secara profil nih bisa dijelaskan ke Bro di rumah apa sih Balagadona itu? Nama Balagadona itu terinspirasi dari siapa atau dari mana? Terus juga awal si Balagadona itu seperti apa gitu? Balagadona sebetulnya kalau dijelaskannya bakal dikasirin Nggak apa-apa. Biar Bro di rumah juga tahu Balagadona. Apa bahasa Indonesianya kalau kegonjakan tuh nya? Kegonjakan ya. Jadi Googling. kan kebanyakan dari Boni terus termasuk teman-teman semua ini pada ada jambang jenggot. Oh, Nah, ini ya. Kalau di bahasa Sunda tuh ada dagu teh jadi gadok gitu ya. Nah, Balagadona gitu. Jadi bala teh berserakan. Ya, oke. Jadi disebut Balagadona awalnya dari apa? Ngegonyakan teh bahasa Sunda. Iya. Bisa sama teman-teman. Awal bukan jadi merek sebuah produk sebetulnya ya. Berawal dari iseng gitu ya, nyari nama gitu, ternyata nice hearing ya Balagadona itu. Balagadona. Terus sekarang pas lagi apa? Awal coba produksi gitar, tim sama teman-teman juga nyari merek buat gitar ini apa nih? Nyari merek yang lain di searching udah ada namanya hampir sama. Iya. Terus apa lantaran si Balagadona itu jarang, terus sering dijadiin bahan lelucon sama anak-anak. Udah nggak apa-apa pakai Balagadona gimana? Pas di searching memang jarang juga ya udah tuh. Akhirnya pakai si Balagadona. Emang nice hearing juga ya. Betul. Memang unik ketika kita dengar Balagadona. Memang tidak terpikir pun sedikit pun untuk hal yang masalah yang padahal kan. Jadi ya itu salah satu kalimat yang keren. Emang terbukti Balagadonanya. Balagadona. Juga termasuk tim-timnya juga ya. Timnya kalau Bro tahu ya, teman-temannya Kang Boni ini emang bala sih gadonanya. Oh iya, lokasinya Kang Bon di mana tuh si Balagadona tuh? Lokasi Balagadona Bengkelnya ya. Bengkel ya, bengkel bisa. gini mungkin nama yang lain bisa disebut juga. Ya. Nama bengkelnya sebetulnya Secret Garage. Nah, Oh. Secret Garage. Oh, ini produknya. Secret Garage. Terus Oke. produknya Balagadona. Oh. Jadi ini nama Balagadona itu produk ya? Produk kita. Oh, dari si. Oh, oke. nama tempatnya Nama Secret tempatnya Garage. Secret Oke. Garage. Yang sekarang kebetulan lokasinya ada di Jalan Pembangunan Perumahan Kota Intan. Perumahan Kota Intan. Perumahan Kota Intan Garut ya. Bangga dong gitaris-gitaris Garut harusnya Ya. punya Balagadona ya. Betul, harus Yang bangga. belum tahu harus tahu, wajib tahu. Datang-datang sharing gitu kan bisa ya ke sana. Boleh. Ataupun memang misalkan dari sekedar kita ngobrol-ngobrol yang memang kita nggak tahu soal gitar ataupun bass, ataupun kita tahu
selama ini kita beli gitar tapi kita nggak tahu bahan utamanya itu apa kan kayak gitu, ataupun misalkan secara fretlessnya kayak gimana, terus posisi necknya yang benar kayak gimana, ataupun tuning yang baik itu kayak gimana, kita kan nggak tahu ya. Makanya saya sarankan kalau memang ada hal yang memang ketertarikan dari produk-produk Kang Boni ini, datang aja deh langsung ke bengkel sana ya. Karena segimana kerennya main gitar, musikalitas tinggi, kalau playability gitarnya Betul. nggak bagus, Setuju. akan gimana coba? Kurang sih, Kurang sih ya. kurang maksimal. Jadi yang disalahartikan antara gitar bagus sama gitar mahal, betul nggak Kang Bon? Atau punya opsi sendiri. Beda, mau sendiri. Mau gitar bagus atau gitar mahal beda kan? Mahal belum tentu bagus. Oke, Dan setuju. bagus belum tentu Mahal. Oke. Iya. Nah, terus Kang Bon seorang latier, Kang Boni sendiri itu awalnya terobsesi atau misalnya tergerak karena apa sih? Tiba-tiba pengen nih bikin produk-produk gitar sendiri original si Balagadona itu, bahkan mungkin punya harapan nasional dan go internasional gitu. Awalnya karena apa sih? Awalnya kenapa bikin gitar? Karena saya tidak bisa bermain gitar. Oh ya? Jadi Gitaris bohongan, beneran gitaris bohongan ini. benar nggak bisa kalau main gitar, nggak bisa, kecuali kalau cuman grip dasar sama buat lagu sendiri mah enak-enak sendiri nggak bisa. Berarti bisa dong Kang Bon, chord dasar juga berarti main Bisa. gitar sama. Cuman kalau secara expert main gitar nggak terlalu. Oke. nggak terlalu. Oke. Jadi lebih ke produksi aja gitu ya. Lebih seneng kan, kalau Boni orangnya tuh seneng ngoprek gitu. Misalnya nggak hanya gitar, produk apa aja, kadang suka penasaran ini produk tuh terbuat dari apa. Cuma gitar gitu, barang-barang lain kadang-kadang pengen tahu kayak gimana, terus fungsinya seperti apa. Di gitar juga sebetulnya lebih ke kok pick up bisa bunyi, kenapa nih, apa isinya, nah kayak Riset gitu. juga ya Kang Bon ya. Terus kok bisa ngeluarin nada kayak gini tuh, emang ada aturan penempatan si benda yang dipakai itu seperti apa, ukurannya berapa, lebih senang mempelajari hal itunya. Ada inovasi juga ya Kang Bon ya. Iya. Jadi gimana caranya karakternya pengen sesuai dengan harapan si konsumen misalnya, apalagi kayak gitaris-gitaris ternama gitu ya, udah signature artis, mungkin mereka punya spesifikasi lebih gitu ya, pengen lebih jauh, mau rekorek gitarnya, misalnya karakternya pengen seperti apa. Dan itu bisa nggak Kang Bon, misal selain gitar, jenis gitar-gitar seperti ini bro ini sampelnya nih, keren kan? Nah ini produknya Kang Bon ini Balagadona, luar biasa ya. Ini yang akustik. Akustik sih. Ini jenisnya bisa tolong disebutin Kang Bon, semi hollow atau apa? Lebih ke gitar akustik mungkin. Lebih ke gitar akustik aja ya. Ya, kalau akustik sudah pasti hollow. Apa namanya? Cuman modelnya aja dibikin klasik. Dan ini wah keren lah. Tapi perasaan kenal nih yang punya gitar. Yang perasaan ya gitu ya. Kalau salah yang punyanya ya. Nah, Kang Bon selain gitar nih, akustik, elektrik, pernah nggak atau dibikinin juga? Misalkan ada yang request pengen biola nih misalnya, menerima nggak? Ukulele gitu misalnya, atau Kalau kacapi misalkan- sekalipun misalnya. Kalau biola bisa aja sih dibikin, cuman memang kita lebih spesifiknya lebih ke gitar dulu. Gitar tapi kalau misalkan memang ada yang pesan biola, kenapa tidak, kita juga ngerjain. Dan tentu dengan servisnya juga ya Kang Bon ya. Misalkan kalau gitarnya ada masalah, misalnya gitarnya lagi sakit, nah dokternya ini Kang Bon. Mantri. Dokter gitar mantri. Terus kalau dari sisi tadi kan produk bicara yang pembuatan produksi, akses materialnya sendiri itu mudah nggak dapatnya, atau memang kita harus dulu order gimana, berapa lama gitu? Kalau gitar, untuk material gitar, untuk material kayu, material dasarnya kayu itu sebetulnya bisa disebut susah, bisa disebut gampang juga bisa. Soalnya nggak kalah juga kayu lokal di
daerah kita sendiri banyak dipakai oleh pabrik gitar yang memang udah ternama. Bra-bro di rumah, jadi nggak diragukan lagi ya kualitasnya ya material di kita. Jadi Tapi memang ada material-material yang tidak ada di kita, tapi ada di tempat lain, jadi kita nyari ke tempat lain juga. Jadi combine juga ya, Nah, misalkan satu gitar itu jadi bisa berapa bahan gitu kan? speknya bisa. itu ya. Dari karakter kayu kan punya karakter masing-masing untuk kita. Kalau kendala, Kang Bon misalnya biasanya sih dari segi material yang susah didapat atau misalnya dari apa sih biasanya kendalanya? Kendala ya kalau misalkan pas kebetulan ada si customer datang pengen minta kayu yang Jarang mungkin ya. yang nggak ada di kita. Kalau misalkan salah satu contoh jenis kayunya misalkan maple Canadian atau apa, itu kan kita harus beli dari luar gitu kan, order. Nah mungkin ada spare waktu yang bertambah dalam proses pembuatan gitar, jadi agak lama misalnya, itu aja sih. Kalau tingkat kesulitan untuk membuat gitar, sebetulnya kalau misalkan kita udah tahu posisi part-part gitar yang harus dibikin, dari mulai bentuk, ukuran, skala, penempatan harmoni nada, menurut saya ya mudah juga. Bahkan orang lain yang belum bisa juga, kalau memang dia pengen bisa, pasti bisa. Nggak terlalu sulit, nggak terlalu Berarti susah. riset dulu ya, risetnya luar biasa ya Kang Bon ya, Ya, dari lumayan. nyari karakter soundnya. Karena kan setahuan si tiap kayu itu punya karakter yang berbeda ya, misalnya dari yang Pasti ya. solid gitu ya, atau yang tergantung pori-porinya juga kan ya Kang Bon. Ya ada pengaruh. Ngaruh ya untuk resonansinya ya. Kekerasan kayu kan, terus kadar ada kadar air atau material kayu itu sendiri kayak apa. Ya, berarti Bro Kang Bon ini udah tahu ya, misalkan kita request nih spesifikasinya pengen sound yang seperti gimana, Kang Bon ini udah tahu nih, jadi udah bisa nyiptain lah gitu ya, apa yang kita ingin. Nah, Kang Bon ini bisa ciptain kira-kira seperti ini nih requestnya tuh. Keren ya. Terus jadi nggak diragukan lah. Yang maksudnya di sini mau yang membedakan antara karakter gitar custom pabrik ataupun yang signature itu gimana itu yang membedakan itu? Kalau custom mungkin lebih dari lebih ke gitar yang sudah ada, datang ke kita pengen custom, pengen ada perubahan sedikit ngikutin kemauan si customer kayak gimana. Nah, kita mungkin ada tambahan sedikit, merubah dari gitar yang si aslinya, ada perubahan, entah itu misalkan gitarnya polos, kita bikin ukiran misalnya dari jarak scaling sekian kita rubah scalingnya sekian misalnya. Itu mungkinnya lebih. Kalau misalkan gitar signature dia lebih ke pesanan si orang itu sendiri dari awal, misalnya pengen seperti apa kita buatin. Kalau misalkan gitar yang original mungkin ya produk yang kita buat sendiri, kita suguhkan ke si customer, ini original produk dari Balagadona seperti ini misalnya. Jadi dia memakai produk gitar original buatan Balagadona sendiri, tidak bisa tidak mungkin menyesuaikan keinginan si customer gitu. Jadi udah ada standarnya ya, standarnya standar. Balagadona tuh seperti ini gitu namanya gitu, tanpa mengurangi spesifikasi requestan dari si konsumen ya, luar biasa ya. Masalahnya kan selama ini ya mungkin dari saya sendiri kalau pakai gitar ya mungkin sebelum ada obrolan itu ya kita hanya orientasinya dari pick up sendiri ataupun memang kayu. Tapi memang setelah ada obrolan dari awal tadi memang ada banyak poin yang memang ini semua pasti yang membedakan ternyata gitu teman-teman. Jadi ini bahan ataupun wawasan ilmu yang memang
luar biasa ketika Kang Boni mengungkapkan detailnya dari gitarnya produknya sendiri ini, ataupun memang yang kita tidak tahu selama ini ternyata memang wawasan dari segi sampai keluar suara soundnya itu memang demikian yang tadi dibicarakan. Luar biasa Kang Boni. Keren. Nah, Kang Gon, dari obrolan yang barusan kan pastinya Bra Bro di rumah udah cukup informasi ya, dari mulai produk Balaga Dona seperti apa, Ya. profilnya, terus risetnya seperti apa, waktunya juga, durasi, cara bikinnya. Nah, ada nggak sih atau mungkin banyak gitaris ternama atau gitaris nasional yang pernah dibikinin produk dari Balaga Dona? Kalau itu sekarang masih proses, cuman kan belum lama nih sebetulnya Balaga Dona. Awalnya tuh cuman iseng buat sendiri aja, sendiri, teman-teman deket paling gitu. Cuman banyak, alhamdulillah dari teman-teman yang support. Udah, kenapa kita juga kan awalnya nggak terlalu istilahnya nggak terlalu pede lah kalau misalkan kita buka nih bisa servis atau bikin gitar tanpa kayak sekarang ada lantaran support dari teman-teman. Bon udah mampu lah kayak gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, kita coba. Nah berarti kita kan itu masuknya ke segi buat pengembangan si Balaga Dona sendiri kan. Betul. Terus ada gimmick season promosinya seperti apa. Kebetulan ada dari teman-teman juga relasinya, ada yang membantu. Salah satunya mungkin kita pengen ngasih buat support kegiatan bermusik mereka juga. Ya ada salah satu mungkin lah bisa disebut memang udah lama, artis atau band lama. Gak apa-apa, sebutin aja. Nggak apa-apa, Kang Gon. Biar Bra Bro di rumah tahu juga gitaris ternama siapa yang pernah dibikinin. Yang kemarin baru kita sempat rampung, kita kasih gitar yang dari Balaga Dona itu Kang Benny Kafein gitu. Luar biasa ya, Kang Benny Kafein. Mantap. Barangnya nggak ada ya di sini ya? Kalau ada bisa dilihat. Itu jenis-jenis gitar kayak gimana? Kang Gon yang dari Kang Gon, yang buat Kang Benny itu? Dia pengen bisa dibilang signaturnya dia sendiri. Dia senang modelnya memang ke model yang udah ada dari bentuk, dari segi bentuk dia mirip-mirip gitar dari Power Smith lah. Cuman ada sound yang dia minta seperti apa, terus di scaling juga sesuai keinginan dia seperti apa. Dari playability, ukurannya juga dia minta seperti apa biar enak dipakai gitu. Juara ya. Sampai gitu ya. Keren. Ya, kita harus berbangga ya. Sangat bangga, harus bangga. Punya Balaga Dona nih di Garut. Khususnya. Untuk Bra Bro di rumah, khususnya gitaris. Jadi nggak usah jauh-jauh lagi. Misalkan mau bikin gitar original sendiri, maksudnya pengen spesifikasi sendiri, bisa langsung aja datang ke Balaga Dona. Tadi udah disebutin lokasinya di Perumahan Kota Intan ya. Itu tepatnya Jalan Perusahaan Pembangunan. Nama tempatnya Secret Garage. Luar biasa. Mantap. Kita harus dukung terus nih Balaga Dona supaya Harus dukung. terus eksis, terus lebih Berkembang lagi. lebih dahsyat, dan tentunya jadi kebanggaan gitaris Garut ya harusnya. Oke. Terima kasih Kang Boni udah Terima kasih sudah hadir. udah berbagi info, berbagi Sama-sama. ilmu tentunya. Ilmu. Satu Jadi- lagi mungkin boleh namanya. Silakan. Jadi ini buat teman-teman musisi Garut yang khususnya gemar di bermain gitar. Nah, mungkin kita bisa sharing. Dan untuk khususnya yang memang ada rencana mau bikin, kita juga sangat terbuka. Nggak cuman si customer datang kita minta dibikinin, tapi kita lebih senang kalau misalkan si customer itu sendiri ikut Desain. nggak mengerjakan. Jadi Terjun langsung juga ya. bisa kalau misalkan customer datang nih ke kita minta dibuatkan gitar misalnya seperti apa, kita nawarin ada 2 pilihan nih, mau dibikinin dari awal sampai ke akhir
sama kita, dibikinin, dia tinggal pakai atau dia mau juga ikutan andil dalam pengerjaannya. Oh, itu luar biasa. Mantap. Jarang banget. Sambil tukar ilmu, Oh, belajar. jadi secara tidak langsung si customer itu jadi tahu juga ya ilmu-ilmu apa dari mulai naik body ataupun hal-hal yang lainnya. Keren. Luar biasa Kang Boni, nuhun pisan ya Nuhun supportnya, pisan. khususnya untuk ada bocoran nih, bocoran positif untuk para gitaris Garut. Nah, jadi jangan sungkan ya, nggak diragukan lagi, datang aja langsung ke Balaga Dona. Oke, nuhun ya Kang Boni ya. Sama-sama. Terima kasih Bro di rumah Terima udah kasih. nonton kontennya. Episode Episode ke-9 ini bukan podcast. Terus berkarya, Terus berkarya. biarkan telinga dan jarimu yang menentukan gitar mana yang sesuai kebutuhan dan keren. Mantap. Oke. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.